Jadi panggilan Tuhan itu disertai dengan rencana Allah. Tidak ada panggilan tanpa rencana Allah. Tuhan memanggil kita, Dia mempunyai rencana Allah. Rencana untuk dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara catat itu dalam surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang terakhir. Dalam kesempatan hari Minggu, kalau tidak salah saya sudah bicara kepada kita sekalian, kita yang dipilih, kitalah juga yang dipanggil. Saya bicara ini menurut susunan dari program atau rencana Allah untuk umatnya. Saudara bisa baca di dalam bagian itu. Mari kita melihat lebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ini panggilan Tuhan. Mari kita membaca ayat-ayat ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Iya. Dan untuk melenyapkan segala penyakit. Iya. Dan segala kelemahan. Segala penyakit dan segala kelemahan. Baca terus. Inilah nama ke-12 rasul itu. Iya. Pertama Simon yang disebut Petrus. Iya. Dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, dan Bartolomeus, Thomas, dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Iya, jadi jelas panggilan Tuhan itu jelas, sangat jelas. Panggilan itu sangat jelas. Dan panggilan Tuhan itu diarahkan kepada orang-orang yang dikehendakinya, ya. Tuhan memanggil kita, ya. Di dalam Injil Markus pasal 3, tolong baca ayat 13. Injil Markus pasal 3 mulai ayat 13. Kita lihat ada perbandingannya. Ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Iya, memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan ini tidak merupakan suatu panggilan umum, tapi kalau orang dikehendakinya ini mengandung suatu tujuan khusus. Orang yang dipanggil ini ada suatu kekhususannya. Jadi baiklah kita memanfaatkan kesempatan ini, saudara-saudaraku istimewa, rekan-rekan hamba Tuhan, para lulusan sekolah Alkitab yang masih mulai praktik dalam pelayanan ini. Mari kita mencari kehendak Tuhan dalam panggilan ini. Kita mencari kehendak Tuhan, hanya itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Memang di dalam pasal yang ke-8 menyangkut iman ini kita melihat di situ ada berbagai-bagai macam kehendak. Tetapi bagi kita yang dipanggil Tuhan ini harus mengerti satu kehendak Tuhan. Ini suatu hal yang perlu kita tekuni untuk kita jelas apa kehendak Tuhan. Memanggil kita menjadi hambanya. Jangan salah. Sebab ada 4 kehendak, saudara-saudaraku, di sekitar kita. Nomor 1 kehendak sendiri, itu nomor 1. Ada kehendak sendiri, itu digambarkan bagaikan ahli Taurat, merasa pandai, merasa bisa, seperti Musa juga dulu pertama dia dengan kehendaknya sendiri. Dia tidak mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidupnya. Tapi dia merindu untuk menjadi pelepas. Dia dengan mengemukakan kehendaknya, dia mencoba untuk melepaskan orang Israel. Tetapi kenyataannya bukan menjadi pelepas, tapi menjadi seorang pembunuh. Dia harus lepaskan kehendak diri sendiri. Jadi kalau kita mau sampai kepada panggilan yang benar, saudara-saudaraku,
Kalau kita mau sampai pada panggilan yang benar, nomor satu, coba periksa kehendak diri sendiri ini. Ini memang perlu ada kehendak diri sendiri, tetapi harus ditaruh di dalam kehendak Tuhan. Jangan itu yang menonjol. Seperti Musa itu memang ada kehendaknya, tetapi kalau kehendaknya itu berada di luar rencana Allah, akan menjadi lain. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang punya potensi untuk menjadi seorang apa saja, oleh karena dia punya kebisaan. Ada yang bisa menyanyi, ada bisa bermain musik dan sebagainya, punya kebisaan, tetapi dia tidak menaruh kehidupannya, kehendaknya itu dalam tangan Tuhan, sehingga jadinya lain. Jadi nomor satu, kehendak diri ini harus diperangi saudara-saudaraku, supaya kehendak Tuhan yang terbuka bagi kita untuk kita menempatkan diri kita, menempatkan kehendak kita di dalam kehendak Tuhan. Nomor dua, kehendak orang lain. Nah, ini ada kehendak orang lain. Ada kehendak orang lain. Kita bagikan terpojok untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ini juga harus diwaspadai. Yang ketiga, kehendak Tuhan. Ini yang ketiga, kehendak Tuhan. Ini harus kita miliki, kehendak Tuhan. Mengapa? Sebab di balik itu nanti ada suatu kehendak yang sudah menanti. Pelayanan kita adalah kehendak setan. Ini yang keempat. Jadi ada 4 macam kehendak ini di dalam susunan Injil Matius pasal 8 ya. Ada 4 macam kehendak itu. Mulai kehendak pribadi, diri sendiri, kemudian kehendak orang lain, kemudian kehendak Tuhan Yesus, kemudian kehendak dari setan. 3 kehendak jangan kita miliki, tapi hanya kehendak Tuhan. Kalau kita sampai pada kehendak Tuhan, kita tahu rencana Allah dalam panggilannya. Tolong baca Roma 8 tentang rencana Allah. Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Terus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Iya, mereka yang terpanggil, mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, jadi panggilan itu sesuai rencana Allah. Sesuai rencana Allah. Nanti rencana Allah ini nanti sampai mendetail, ya, sampai mendetail. Kalau kita menekuni panggilan kita, sampai saatnya nanti kita melihat rencana Allah dalam kehidupan kita begitu mendetail. Dan kalau kita mengerti itu, Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk memuliakan nama Dia. Tapi pertama-tama kita coba baca ayat yang ke-13 tadi, Injil Markus pasal 3 ayat 13. Ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Iya, mereka pun datang. Terima kasih. Itu nomor 1. Mereka pun datang kepadanya. Mereka pun datang kepadanya. Saya selalu bersaksi tentang bagaimana Tuhan memanggil saudara-saudaraku. Saya coba untuk menolak, dan itu sama sekali tidak menguntungkan. Bahkan membuat kehidupan ini babak belur. Ya, saya coba untuk menolak panggilan Tuhan, tapi untung bahwa panggilan itu tidak dicabut, tapi lagi masih disampaikan kembali, untuk kemudian saya mengerti. Dan apa yang harus kita lakukan? Pertama, mengikuti panggilan Tuhan.
seperti Ibrahim dipanggil oleh Tuhan. Dia mengikuti Tuhan. Sudah nomor satu itu mengikuti. Dia tidak tanya kemana kita mau pergi, tapi dia nomor satu mengikuti Tuhan. Nomor satu dengar-dengaran. Itu orang terpanggil, itu orang dipanggil. Tandanya hanya satu ini. Apa tadi ayatnya? Ayat 13. Mereka itu datang kepadanya. Ya, mereka datang kepadanya. Dengar-dengaran. Itu tanda orang dipanggil Tuhan. Dengar-dengaran. Itu dengar-dengaran. Saat saya menjadi seorang waktu memenuhi panggilan Tuhan, kalau saya saksi ini tidak ingin menonjolkan diri, tapi suatu kesaksian. Semoga kesaksian ini berguna, ya. Itu saya mengiyakan panggilan Tuhan untuk kemudian meninggalkan semua yang tadinya saya kejar, saya tinggalkan, saya ikut Tuhan. Dan mulai saat itu dalam hati saya ada suatu perjanjian atau suatu tekad untuk pekerjaan Tuhan. Saya hanya harus bicara ya Tuhan. Hanya itu bahasanya, hanya itu kalimat itu yang harus keluar dari hati saya. Untuk pekerjaan Tuhan hanya satu perkataan, kalimat ini, ya Tuhan. Banyak Tuhan menolong dalam hal ini, banyak Tuhan tolong saya dalam hal ini. Ini kesaksian. Jadi untuk panggilan ini, bagaimana sikap kita terhadap panggilan Tuhan? Mereka itu mengikuti, mereka itu datang kepada Tuhan. Demikian kalau kita dipanggil oleh Tuhan, memang banyak yang ditakuti, banyak yang mengerikan. Tapi kalau kita katakan ya Tuhan, di situ kita mengalami banyak mujizat-mujizatnya Tuhan. Yang kemudian mujizat itu merupakan kekuatan yang disusun oleh Tuhan, menjadi satu waktu kekuatan itu akan kekuatan sempurna. Di sini dalam Fatsal 10 ini, kalau kita membaca, saudaraku, sebetulnya panggilan Tuhan itu sudah mulai dari awal-awal, ya, dari Fatsal berikutnya, Fatsal sebelumnya. Murid-murid ini sudah mengikut Tuhan. Tapi di sini pada Fatsal 10, saudara dalam program Injil Matius Fatsal 10 ini kita lihat Yesus memberi kuasa. Yesus memberi kuasa. Jadi kekuatan-kekuatan yang mereka alami waktu melakukan panggilan Tuhan itu, setiap kali ada kuasa itu diakumulasikan menjadi suatu kekuatan kuasa Allah. Sebab di waktu-waktu yang akan datang, ini yang akan digunakan. Di waktu yang terakhir di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan kita kuasa kepada mereka, kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat. Nomor satu, ya, roh-roh jahat, mengusir roh-roh jahat. Ini nomor satu. Nomor dua, untuk melenyapkan segala penyakit. Untuk melenyapkan segala penyakit. Nomor dua, ya. Nomor tiga, dan segala kelemahan. Dalam terjemahan lama disebut melenyapkan segala aib tubuh orang. Melenyapkan segala aib tubuh orang. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan ini sungguh-sungguh berkemurahan bagi kita. Untuk orang dipanggil ini mempunyai suatu tugas yang berat tetapi sangat mulia untuk menolong umat manusia. Kalau kita lihat dari tiga hal yang Tuhan berikan, tiga tugas yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebetulnya tugas penyelamatan dan penyempurnaan seorang manusia. Dimulai dari saudara-saudaraku mengusir roh-roh jahat.
Ini kaitannya dengan roh manusia. Kaitannya dengan roh manusia. Manusia itu punya roh. Kemudian melenyapkan segala penyakit, segala rasa sakit. Segala rasa sakit ini menyangkut kejiwaan manusia. Rasa sakit. Yang ketiga, melenyapkan segala aib tubuh orang. Sebut kelemahan. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh harus diselamatkan. Tubuh, jiwa, dan roh ini harus diselamatkan. Haleluya. Semoga Tuhan memberikan kita pengertian untuk maksud Tuhan. Di hari-hari akhir setiap anak Tuhan yang menjadi pelaksana kehendak Allah. Bukan hanya dia sendiri selamat, tetapi juga menjadi seorang yang dapat menyelamatkan sesama umat manusia. Jadi kita lihat lebih dahulu bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan atau kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Sebab kehidupan kita nanti akan berada dalam satu kerajaan damai di mana kita berada bersama dengan Tuhan. Roh-roh jahat itu roh yang tidak punya damai. Roh-roh jahat itu roh-roh yang tidak punya damai. Dia merajalela, dia kemana-mana. Saudara-saudaraku, dia berkeliling dunia. Dalam kitab Ayub itu roh jahat, roh yang beredar-edar di seluruh dunia. Roh yang beredar-edar untuk apa? Untuk mencari kesalahan, untuk menyebarkan kesalahan dan dosa-dosa kepada manusia di dunia ini, dan kemudian mendakwah kepada Tuhan, mendakwanya kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan ini didakwa siang dan malam kepada Tuhan.